Candi jiwa maksudnya apa? Material itu yang bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Kebersihan sebagian dari iman. Coba dicek apakah sudah bersih kelasnya? Sudah bersih? Sudah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih kepada ketua kelas ya sudah memimpin doa kegiatan kita hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Oke, baik. Hari ini sekretaris yang tidak hadir siapa ya? Lingga Palito sakit sama Sarah Maliana izin. Oke, Lingga dan Sarah Maliana izin. Oke. Oke, terima kasih sekretaris. Ya. Oke, untuk membakar semangat kita hari ini ya, sebelum mulai materi, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Baik, silakan berdiri. Oke, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya, dengan semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah kembali. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Oke, kan baca. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyebutkan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang kesusastraan. Kedua adalah menyebutkan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang bahasa. Ketiga, menyebutkan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni pertunjukan. Yang keempat, mengklasifikasikan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni bangunan. Yang kelima, menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam sistem pemerintahan. Yang keenam, menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni bangunan. Yang ketujuh, menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang kesusastraan. Yang kedelapan, menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang bahasa. Yang kesembilan, menganalisis peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam seni pertunjukan. Dan yang kesepuluh, menganalisis peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam sistem pemerintahan. Oke, baik, terima kasih Nadlira sudah membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi sudah tahu ya, ada 10 tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, oke. Sekarang, apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Oke, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Oke, bagus. Nah, oke, siapa ya di sini yang masih ingat kerajaan tertua di Indonesia? Saya, Bu. Oke, Safrina. Kerajaan Kutai, Bu. Kerajaan Kutai, bagus ya. Kemudian kerajaan yang disebut dengan negara nasional pertama. Bu. Oke, baik, Haura. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, bagus. Kemudian kerajaan yang disebut dengan negara nasional kedua. Oke, Fikri. Kerajaan Majapahit. Oke, bagus ya. Jadi masih ingat ya, kenapa disebut dengan negara nasional ya? Karena kekuasaannya hampir seluruh Nusantara. Oke, bagus ya.
Ya, baik, hari ini materi kita hari ini yaitu mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Dengan menggunakan model project based learning, pendekatan to stay to stray. Ya, jadi model pembelajaran project based learning ini berarti kalian menghasilkan suatu produk ya, satu produk sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Terima kasih nih ya, kalian sudah duduk berkelompok gitu ya, sudah membawa alat-alat untuk membuat produknya, sudah ya. Nah, sesuai dengan tugas yang Ibu katakan sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita akan membuat produk yaitu berupa poster konvensional dan digital ya. Terkait dengan materi peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian menggunakan metode to stay to stray. Jadi nanti kalian kalau sudah selesai membuat produknya, kalian akan saling mengunjungi ya antara kelompok satu dengan yang lainnya ya, mendapatkan penjelasan mengenai materi ya dari poster yang sudah dibuat. Kita mempelajari materi kita hari ini yaitu tentang peninggalan Hindu-Buddha. Ini tentunya kita dapat mengetahui gitu ya, mengetahui bagaimana warisan leluhur kita gitu ya. Kemudian kalian juga dengan mudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan peninggalan Hindu-Buddha tanpa harus datang langsung ke tempat peninggalannya gitu ya, tidak perlu jauh-jauh. Jadi cukup aja di kelas kita ini ya untuk mengetahui bagaimana peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, apa yang kalian ketahui mengenai peninggalan Hindu-Buddha? Oke, bahasa, relief kita, terus prasasti, terus apa? Relief. Oke, wayang. Kesenian. Oke, bagus. Ya, sudah tahu ya. Oke. Kemudian ada enggak ya peninggalan Hindu-Buddha yang dekat dengan sekitar kita? Apa ya? Oh, Candi Jiwa. Oke, kita lihat dulu ya tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jiwa berasal dari Tuhan, yaitu salah satu dewa dari agama. Hal ini didasarkan dari seluruh aspek yang mengenai. Oke ya, jadi ternyata ada ya peninggalan Hindu-Buddha di sekitar kita ya, yaitu apa tadi? Candi Jiwa. Sudah ke sana belum? Sudah berak sana belum? Waduh ya, orang Karawang harus dong ya tahu mengenai sejarah ya yang ada di kotanya sendiri ya. Nah, jalan-jalanlah ya ke sana ya biar tahu gitu ya. Nah, dari video yang sudah ditonton ada tidak pertanyaan? Oke ya, Saka. Mengapa Candi Jiwa dibangun dengan menggunakan batu bata merah? Oke ya, terima kasih Saka. Oke, bagus pertanyaan ya. Kenapa kok dibuatnya dari batu bata merah ya? Beda ya dengan candi misalnya yang di Jawa Tengah misalnya ya, Candi Borobudur. Itu kan pakai apa? Batu andesit ya. Kenapa kok di Candi Jiwa ini pakainya batu bata merah gitu? Oke, ada yang bisa jawab nggak? Oke, silakan Mutiara. Pernah ke Candi Jiwa. Oke, bagus. Terus gimana? Jiwa terletak di tengah-tengah sawah. Oke. Bahan batu bata merah biasanya digunakan pada candi di area persawahan. Oke. Batu andesit biasanya pada candi di dekat sungai. Oke, bagus ya. Ya, sudah bagus nih ya Mutiara ya. Sudah pernah ke Candi Jiwa gitu ya. Sudah pernah langsung lihat gitu ya. Ternyata Candi Jiwa ini terbuat dari batu bata merah. Betul ya? Jadi biasanya gitu ya, candi ya yang terbuat dari batu bata merah itu biasanya letaknya itu di dataran rendah
ya. Nah, Candi Jiwa ini letaknya di Batu Jaya itu di dataran rendah, bukan di dataran tinggi, gitu ya. Makanya di Karawang itu ya banyak juga sampai sekarang ya masih banyak di daerah-daerah Karawang di dataran rendah, terutama di pesisir itu yang menghasilkan terakota, yaitu tanah liat yang dibakar gitu ya, seperti genting, kemudian batu bata merah ya, makanya disebutnya Lio. Lio itu tempat pembakaran batu bata merah, makanya banyak ada juga daerah Karawang yang disebut dengan Babakan Lio gitu ya. Nah itu karena memang tempat pembuatan tanah batu bata merah yang dibakar gitu ya. Nah ini Candi Jiwa salah satunya ya, menggunakan batu bata merah yang dibakar. Beda dengan kalau misalnya candi yang ada di Jawa Tengah, misalnya Candi Borobudur ya, dia pakai batu andesit. Memang banyak di sana itu batu andesitnya ya, makanya menjadi bahan utama pembuatan candi di misalnya tadi Borobudur gitu ya. Beda dengan di Candi Jiwa gitu. Oke, terima kasih ya Mutiara atas jawabannya ya. Ini ya Candi Batu Jaya atau Candi Jiwa ya. Gambarnya seperti ini ya. Jadi batu bata merah, dia letaknya di tengah sawah gitu ya. Tadi yang dikatakan oleh Mutiara ya, memang dia letaknya di tengah sawah ya, daerah dataran rendah. Dia berada di 2 desa ya, di Tegal Jaya dan di desa Segaran ya, di daerah Segaran. Nah, peninggalan budaya ini erat kaitannya dengan akulturasi budaya. Apa sih akulturasi budaya? Percampuran unsur sehingga oke, bagus ya. Jadi percampuran 2 unsur kebudayaan sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru ya. Biasanya ini mayoritas di Indonesia itu akulturasi. Beda dengan asimilasi ya, akulturasi itu ya. Kalau asimilasi itu dia percampuran 2 kebudayaan, tapi dia betul-betul menghapus kebudayaan yang lama. Tapi kalau akulturasi dia percampuran 2 kebudayaan, tapi budaya yang lamanya masih tetap ada. Ya, jadi mayoritas peninggalan-peninggalan di Indonesia itu adalah proses akulturasi. Ya. Oke. Nah, ini peninggalan ya, peninggalan itu sifatnya ada 2 ya. Ada yang material dan non material ya. Tadi Candi Jiwa masuknya apa? Material. Material itu yang bisa dilihat, diraba gitu ya. Nah, non material itu yang dirasakan seperti itu ya. Nah, tadi Candi Jiwa termasuk ke material. Kemudian apa lagi? Ya, arca ya. Di sini ya ada patung, ada wayang ya. Kemudian ada apa itu? Alat musik gitu ya. Nah, kemudian yang non material ada bahasa, kemudian kepercayaan, kemudian adat istiadat. Ternyata gitu ya, ternyata di Candi Jiwa juga bukan hanya material aja gitu ya, bukan hanya tentang candinya saja peninggalannya ya, ternyata ada juga yang non material ya. Apa coba tadi ya yang diungkapkan di video, bahwa candi ini terdapat di 2 desa, yaitu desa Tegal Jaya dan Segaran ya. Segaran ini ya, dia dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya apa? Danau atau di atas laut gitu ya. Nah, ya ini dikatakan ya bahwa Candi Jiwa itu berada di atas danau ya, di mana lempengan bunga teratai ini mengapung di atas danau yang di atasnya terdapat patung Sang Buddha gitu ya. Jadi diprediksi gitu ya. Nah, sepertinya ini Candi Jiwa ini adalah peninggalan dari agama Buddha pada masa kerajaan Tarumanegara ya, gitu ya. Ternyata bukan hanya peninggalan material saja, ada juga yang non materialnya. Oke. Nah,
ya. Sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Kalian sudah dibentuk kelompok, sudah dibagi tugasnya ya, mengenai apa saja ya. Nah ya, kelompok pertama kalian pita merah, kelompok pita merah, yaitu membahas mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni bangunan. Mana pita merah ya? Ya, seni bangunan. Jadi tolong nanti dimunculkan dalam pembahasan kalian itu bagaimana sih perbedaan gitu ya antara candi Hindu dan Buddha gitu ya. Nah ini kan ada perbedaan di situ ya, sama atau tidak candi Hindu dan Buddha? Beda ya. Kemudian candi tadi ya, perbedaan candi Jawa Tengah Jawa Timur misalnya ya. Tadi ada dari bahan-bahannya pun berbeda ya. Itu oke. Kemudian apalagi seni bangunan coba? Patung ya, munculkan di situ. Kemudian relief ya, oke. Kemudian kelompok pita kuning mana? Oke, pita kuning ya, peninggalan Hindu-Buddha dalam bidang kesusastraan ya. Tolong nanti munculkan mengenai kitab-kitab yang dikarang oleh para empu gitu ya, dimana nanti di sini banyak menjelaskan mengenai sejarah kerajaan ya, yang kerajaan yang ada di Hindu-Buddha pada masa Hindu-Buddha. Saya munculkan aja beberapa kitabnya ya, minimal 3 lah gitu ya. Nah, kemudian ada di sini kelompok pita hijau. Pita hijau ya, peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bahasa. Ya, bahasa apa? Hindu-Buddha? Sanskerta, huruf Lawa. Ternyata banyak ya serapan bahasa Sanskerta itu dalam kehidupan kita. Ya, ada beberapa penamaan-penamaan yang diambil dari bahasa Sanskerta loh. Ya, tolong munculkan apa saja contohnya, coba. Ya, kemudian pita biru. Ya, pita biru ya. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam seni pertunjukan. Pertunjukan apa yang dipertontonkan? Wayang. Ya, wayang. Jadi wayang cerita-ceritanya itu ada dari India gitu ya. Cuman dikreasikan. Nah, orang Indonesia ini diakulturasikan dengan kreasi orang Indonesianya. Bahkan ada tokoh-tokoh ya yang muncul di Indonesia ya tentang punakawan. Nanti tolong dimunculkan di situ. Ya, ada Gareng Semar itu siapa? Seperti apa penokohannya? Seperti itu ya. Kemudian tadi ada gamelan tadi ya, ada gambarnya ya, gamelan tari. Kemudian seni tari ya, munculkan juga di situ. Kemudian yang kelima, kelompok ungu. Ya, oke. Peninggalan Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan Hindu-Buddha tentunya berbeda ya. Dengan keadaan sekarang apalagi ya, jauh. Kemudian kalau misalnya di Islam juga berbeda. Kalau pemerintahan Hindu-Buddha itu kan sifatnya kerajaan ya. Kerajaannya seperti apa? Ya, dia lebih dominannya misalnya di dewa raja, konsep dewa raja. Bagaimana seorang raja juga disebut juga sebagai titisan dewa. Oke. Nah, itu dia pembagian kelompoknya ya. Nah, Ibu juga akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Aduh, maaf. Enggak. Terima kasih. Ya. Oke. Sudah semua kebagian ya LKPD. Nah, di situ ada jelas tugasnya seperti apa ya. Tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Ya, setelah kegiatan ini selesai. Nah, kemudian
Di sini Ibu mau menyampaikan waktu dari setiap tahapan ya, diskusi dan presentasi yang nanti akan dilakukan. Oke, mengerjakan poster, mengerjakan produknya itu selama 25 menit. Kemudian bertamu ya, nanti kalian bertamu mengunjungi kelompok yang lain ya. Setiap kunjungan itu 5 menit ya, sehingga nanti jumlahnya itu ada 25 menit. Kemudian kembali lagi nanti ke kelompok asal ya, untuk menjelaskan apa atau hasil temuan apa yang kalian dapatkan ya dari kunjungan yang sudah dilakukan gitu, selama 5 menit. Setiap berakhirnya waktu, setiap mulainya waktu akan ditandai dengan peluit. Oke, bagaimana? Sudah paham mengenai tugasnya? Oke ya. Baik, berarti bisa kita mulai ya. Jangan lupa tugasnya seperti apa. Ya, silakan mengerjakan poster selama 25 menit dimulai dari sekarang. Itu dituliskan ya, apa saja negara-negara. Serapan bahasa ya, di contoh-contohnya juga ya. Ya, ini udah kita cantumin di teks. Mengenai sistem pemerintahan. Sudah dimunculkan dengan konsep Dewa Raja ini? Sudah itu. Oke. Terus yang Buddha, Bodhisattva. Sudah ya. Contoh-contohnya apa saja? Saya artikan. Oke, bagus. Bagus ya, pita biru. Oke, waktunya habis. Oke, selesai. Tepuk tangan. Oke, setelah ini kita akan menguji hasil poster yang sudah dikerjakan. Mulai dari sekarang. Kelompok yang lain, jangan lupa tinggalkan jejaknya. Oke, next. Kembali ke kelompok asal. Oke, silakan menjelaskan kepada kelompok asalnya berdasarkan hasil temuan dari kunjungannya, hasil kunjungan yang sudah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada nggak yang bisa mengulas ya terkait dengan tadi ya materi yang sudah disampaikan oleh kelompok yang lain? Coba satu aja, silakan. Anissa. Ya, berdasarkan dari presentasi dari teman-teman semua, saya bisa memberikan ulasan singkat terkait materi peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, untuk kelompok 1, mereka membahas mengenai peninggalan Hindu-Buddha dalam bidang kesusastraan. Peninggalan Hindu-Buddha yang mereka bahas ini mengenai kitab-kitab, mulai dari kitab Bharatayuda, Sutasoma, Pararaton, dan Negara Kertagama. Dan masing-masing dari kitab juga membahas mengenai cerita-cerita atau kisah dari Hindu-Buddha. Selanjutnya untuk kelompok saya, kelompok 2 membahas mengenai peninggalan Hindu-Buddha dalam bidang bahasa. Di sini kami membahas mengenai
bahasa Sanskerta dan bagaimana penyebaran bahasa Sanskerta tersebut di Nusantara. Kami juga membahas mengenai kosakata-kosakata dari bahasa Sanskerta yang masih eksis di dunia modern. Selanjutnya untuk kelompok ketiga, mereka membahas mengenai seni pertunjukan. Di sini mereka membahas mengenai seni wayang, seni musik, dan juga seni tari. Dan hal yang paling menarik dari seni pertunjukan pada masa peninggalan Hindu-Buddha yaitu mengenai tokoh punakawan yang kita tahu seperti Semar, terus ada Gareng, Petruk, dan juga Bagong. Selanjutnya untuk kelompok yang keempat membahas mengenai seni bangunan. Banyak sekali peninggalan bangunan-bangunan peninggalan masa Hindu-Buddha seperti candi, kemudian ada arca, juga ada patung-patung dan relief. Di mana setiap bangunan ini memiliki cerita dan juga maknanya tersendiri. Terakhir untuk kelompok 5 membahas mengenai sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan yang dipakai pada masa Hindu-Buddha yaitu sistem kerajaan yang menganut paham Hindu tentang Deva Raja. Mereka juga membahas mengenai prasasti serta aca atau patung pada masa Hindu-Buddha. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Tanisa. Oke, bagus. Ya, dari situ ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini, materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, ya baik Citra, silakan. Jadi hari ini tuh kita banyak banget kegiatan dari membentuk kelompok, membuat poster, lalu berkeliling dengan sesama teman kelompok lainnya. Banyak sekali ya ternyata peninggalan Hindu-Buddha itu di bidang kesusastraan, terus bahasa, seni bangunan, seni pertunjukan, dan sistem pemerintahannya. Dalam bidang seni bangunan ada candi, ada patung, relief, dan sebagainya. Lalu ada bidang kesusastraan seperti kitab-kitab seperti Kertagama, Paraton, lalu kitab Sutasoma. Di bidang seni pertunjukan ada pewayangan, seni tari, seni musik. Lalu di bidang bahasa kita bisa menemukan bahasa Sanskerta dalam percakapan kita sehari-hari seperti Dirgahayu, karya sastra, dan lain sebagainya. Jadi lalu yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini tuh ternyata di Karawang itu ada sebuah candi yang bernama Candi Jiwa di Batu Jaya. Paling menarik banget ternyata di dekat kita tuh ada candi yang patut kita kunjungi dan kita dokumentasikan gimana sih bentuk candinya, lalu sejarah-sejarah candinya, itu yang paling menarik. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Citra, ya bagus ya. Jadi apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yaitu mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, bagus. Tadi sudah disebutkan ya hal yang menarik gitu ya dari kegiatan kita hari ini ya, materi kita hari ini. Ada lagi yang bisa menambahkan hal apa sih yang menarik? Oke, silahkan Ajeng. Kita jadi mengetahui peninggalan Hindu-Buddha secara jelas dan rinci. Dan banyak sekali peninggalan Hindu-Buddha di sekitar kita. Contohnya seperti penamaan-penamaan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Oke, ya ternyata peninggalan Hindu-Buddha itu tidak jauh dari kita ya, bisa kita lihat, rasakan gitu ya. Seperti tadi candi, wah ini di Karawang ternyata ada dekat dengan kita. Kemudian serapan bahasa juga ya, ternyata ada gitu ya di kehidupan kita sehari-hari itu ada digunakan gitu ya bahasa peninggalan Hindu-Buddha itu. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kalian sudah dibagikan LKPD? Sudah ya, silakan dibuka LKPD-nya. Silakan kerjakan uji formatif individu ya, menggunakan handphonenya dengan scan barcode QR di dalam LKPD. Soalnya ada 1 sampai 10. Kerjakan. Udah, oke, waktunya habis ya. Oke, sekarang silakan kumpulkan, kirim jawabannya, kemudian LKPD dan hasil tugasnya ya dikumpulkan. Kegiatan kita pada hari ini selesai ya, materi kita hari ini.
minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Oke, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.